Sebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ajma'u ala anna niyah mahalluha fil qalb. Para ulama semua bersepakat bahwasanya niat tempatnya di mana? Di hati. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah melafadzkan niat dengan tanpa dikeraskan. Sebetulnya kalau kita perhatikan, perselisihan ini muncul di zaman setelah mazhab imam yang 4. Adapun imam yang 4 tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena terbukti ternyata yang pertama kali menyatakan bahwasanya disunnahkan melafadzkan niat adalah seorang imam dari mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muadzab, di mana Abu Abdullah Az-Zubairi, ya akhi, memahami perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Di mana dalam kitab Al-Um dikatakan begini, Imam Syafi'i waktu itu sedang membahas niat haji. Kata Imam Syafi'i, ya, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutq. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Nah, dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi, oh maksudnya mengucapkan niat. Tapi apa kata Al-Imam An-Nawawi? Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, wa hadza ghalatun ala qailihi, dan ini pemahaman yang salah. Wa inna ma arada Syafi'i, akan tetapi maksud Imam Syafi'i mengucapkannya adalah yaitu nutqu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Itu yang diinginkan Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Imam Asy-Syairazi termasuk salah satu pentolan mazhab Imam Syafi'i di zamannya, dalam kitab Al-Muhadzab berkata, wa ba'du ashabina, sebagian teman-teman kami dari mazhab Syafi'i, man yara, ada yang berpendapat al-istihbab, disukai untuk melafadzkan niat. Kata beliau, walaysa bisyai', pendapat ini tidak ada apa-apanya, pendapat ini tidak ada dalilnya. Wali anna niyah mahalluhal qalb, juga dikarenakan niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Iya. البعض من المصلين يسأل يقول كم مرة أرفع يدي في الصلاة؟ رفع اليدين حذو المنكبين وحذو الأذنين، الله أكبر الله أكبر، عند الإحرام وعند الركوع، والثالثة سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد 3 ساعات، صح؟ الرابعة أنا في التحيات أقوم للركعة الثالثة أقول الله أكبر، كم؟ 4، 1 عند الركوع، 2، 3 سمع الله الحمد، الرابعة في التحيات أقوم إلى الركعة الثالثة أرفع يدي، 4 مواطن يرفع فيها المصلي يديه. Bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya boleh digabungkan dengan doa istiftah wajjahtu atau tidak. Di masyarakat kita ini digabung. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Padahal Pak, kalau Bapak periksa tuh dalam kitab-kitab hadis, Bapak akan dapatkan sebetulnya itu dua hadis yang berbeda. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tik, ini hadis. Wajah tuh hadis yang lain. Jadi itu 2 doa istiftah yang dijadiin satu, padahal itu sebetulnya berbeda. Perawinya pun berbeda, sahabatnya pun berbeda. Jadi yang benar bagaimana? Jadi kalau kita mau mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asla, dah titik sampai situ saja. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis-hadis cuma sampai situ. Kalau Bapak mau mengucapkan wajjahtu, baca wajjahtu saja. Tapi ingat, wajjahtu itu jangan hanya sampai kepada wa ana minal muslimin. Karena itu panjang, Pak, itu baru sepertiganya itu, Pak. Ya, kalau Bapak cuma baca sampai wa ana minal muslimin itu cuma sepertiganya itu. Wajah itu tuh panjang banget, Pak. Saya sendiri afwan, ya maaf belum hafal sampai secara lengkap itu karena panjang, Pak. Saya belum hafal. Maka dari itulah Bapak, silakan Bapak kalau Bapak tidak percaya langsung Bapak cari dalam kitab-kitab hadis. Bapak akan dapati ternyata itu 2 hadis yang berbeda. Periwayatannya juga beda. Sahabat yang meriwayatkannya pun juga beda. Iya. Apa zikirnya? Zikirnya yang pertama
Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, ini boleh sebanyak-banyaknya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yang kedua, Allahummaghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Wa'fu'ani enggak ada. Wa'fu'ani itu asli dimasuk-masukin, Pak. Enggak ada riwayatnya. Antum kalau cari riwayat wa'fu'ani di antara dua sujud sampai botak pun enggak bakal ketemu. Asli itu ditambah-tambah. Jadi tambahan wa'fu'ani itu tidak ada. Ya. Ingat, tidak ada tambahan wa'fu'ani. Pada waktu kapan sebenarnya jari telunjuk itu diacungin, diangkat? Apakah pada waktu menyebut at-tahiyatulillah atau pada waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha? Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa jari itu diangkat di saat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada satupun hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Yang ada adalah hadis-hadis secara umum bahwa Nabi apabila tahiyat isyarat. Apabila beliau duduk idza jalasa lit tahiyah asyara bisababati, kata sahabat. Adalah Nabi apabila duduk untuk tahiyat beliau berisyarat. Berarti setiap kita duduk untuk isyarat langsung berisyarat. Itu menunjukkan bahwa isyarat itu dimulai dari awal tahiyat sampai akhir tahiyat. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Yang mayoritas ulama adalah pendapat yang paling kuat. Apa yang kita baca dalam tasyahud? Kita ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini tahiyatnya Ibnu Mas'ud dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini dibaca apa? Ketika Rasulullah masih hidup. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka mengucapkan assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan lagi assalamu alayka. Sebagaimana itu disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan adanya riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Yaitu diantaranya hadis falamma mata wa adalu an dzalika wa qalu assalamu alan nabi. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka para sahabat pun tidak mengucapkan assalamu alayka, tapi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu juga dikuatkan hadis Aisyah, di mana Aisyah ketika mengajarkan salat tahiyat, beliau mengatakan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Ustaz, hukum mengucapkan sayyidina pada salawat ketika sholat. Di dalam sholat maupun di luar sholat, sholawat tidak ditambahkan lafaz sayyidina. Kenapa? Karena semua perawi hadis baik itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, tidak ada satupun mereka yang meriwayatkan sholawat dengan tambahan sayyidina. Yang kedua, menambah-nambah sabda Rasulullah melebihi daripada yang Rasulullah sampaikan, itu tidak boleh, dilarang oleh para ulama. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berkata begini, kamu kok salawat nggak pakai sayyidina? Ketika kita jawab, ya nggak ada dalilnya. Emangnya Muhammad teman kamu apa? Seenaknya aja Allahumma sholli ala Muhammad, kayak kita sama teman aja. Ya, kita harus pakai penghormatan dong. Kita jawab, kamu kalau azan apa? Asyhadu anna Muhammad. Emang Muhammad teman kamu? Boleh nggak kita azan asyhadu anna sayyidana Muhammad? Nggak boleh. Semua sepakat nggak boleh. Ketika ditanya kenapa, ya dalilnya begitu, nggak ada sayyidana. Ini juga sama, nggak ada. Nggak apa bedanya. Kalau dia beralasan di dalilnya nggak ada sayyidana, ya udah. Ini pun juga dalam sholawat tidak ada lafaz sayyidana, tidak ada tambahan. Ya udah, kita sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil. Jadi kita nggak boleh mengucapkan sayyiduna, kata para ulama. Ya, kalau kita berbicara sehari-hari bukan dalam salawat, nggak masalah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak apa-apa. Sebagaimana kita ucapkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, nggak apa-apa. Iya. Walaupun itu bukan kebiasaan para sahabat. Para sahabat seringnya ya Rasulullah. Iya. Karena kedudukan Rasul itu Pak jauh lebih utama. Ya, wallahu a'lam. Setelah selesai sholawat, di tahiyat awal pun dalam satu riwayat yang sahih Pak, Rasulullah juga menganjurkan untuk berdoa di tahiyat awal pun juga.
setelah tahiyat awal sholawat, kemudian boleh berdoa hatta itu di tahiyat awal. Taib, adapun di tahiyat akhir setelah selesai sholawat Pak, maka ditambah dengan apa? Doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam satu riwayat ada tambahan. Apa tambahannya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Dan ya akhi, doa sebelum salam itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tsummal yatakhayyar minad du'a'i masya." Ya, setelah dia tahiyat, silahkan ia pilih dari doa yang dia mau, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa yang lain setelah tahiyat, ya, sebelum salam. Di antaranya apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim. Juga Rasulullah SAW sebelum salam mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Juga Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar doa sebelum salam, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini sebelum salam Pak, ternyata Rasulullah menganjurkan banyak doa Pak. Iya. Juga Rasulullah pernah berdoa sebelum salam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sebelum salam Rasulullah ucapkan itu. Juga Rasulullah mengucapkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Semua ini dibaca sebelum salam. Kalau kita kan kebanyakan doanya cuma itu doang Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Dah. Padahal sebetulnya masih banyak doa-doa yang lain. Menjawab salam wajib. Lalu bagaimana menjawab salam ketika sholat? Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan hadis itu sahih. Rasulullah SAW sedang sholat di Masjid Quba. Lalu masuklah beberapa sahabat Nabi dan mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawabnya begini. Ya, sedang sholat, Rasulullah menjawabnya begini. Bagian bawahnya ke bawah, punggungnya ke atas. Begini. Jadi kalau lagi sholat, Assalamualaikum. Walaupun orang yang nggak lihat, nggak masalah. Yang penting jawab salam begitu. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat pandangan mata kita kemana? Ke jari. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat Pak, banyak di antara kita ketika salam itu berhenti dulu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak sunnah, bahkan tidak sesuai sunnah. Karena disebutkan dalam satu riwayat Nabi itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada jeda. Ya, paham? Alhamdulillah.